Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Anda merasakan kekhawatiran terus-menerus di dalam diri Anda, seolah-olah Anda ditakdirkan untuk sesuatu yang luar biasa? Mengapa angka-angka tertentu muncul berulang kali dalam hidup Anda? Mengapa Anda memiliki mimpi yang jelas, sehingga mereka tampak lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri? Mengapa Anda merasa kedinginan ketika Anda membaca ayat-ayat Alkitab tertentu? Ini bukan kebetulan, saudara. Mereka adalah tanda-tanda ilahi yang mengkonfirmasi sesuatu yang sudah diketahui roh Anda. Anda adalah salah satu yang dipilih Tuhan. Pada saat ini, saat membaca kata-kata ini, sesuatu yang supranatural sedang terjadi, langit terbuka dalam hidup Anda dengan cara yang sedikit pengalaman. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 15:16, Anda tidak memilih saya kepada saya, tetapi saya memilih Anda. Kehadiran Anda di sini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari seleksi ilahi yang terjadi di hadapan dasar dunia. Hari ini Anda akan menemukan mengapa Anda menjalani musim isolasi dan penderitaan, mengapa Tuhan membiarkannya mengalami rasa sakit yang tidak dipahami orang lain, dan mengapa semua yang telah menjadi bagian dari rencana induk untuk mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Anda akan memahami mengapa iman Anda berbeda, mengapa kepekaan spiritual Anda unik, dan mengapa Tuhan mengaktifkan hadiah dalam hidup Anda yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Jika Anda merasa bahwa pesan ini untuk Anda, jika sesuatu di dalam menegaskan bahwa kata-kata ini menyentuh realitas spiritual Anda, maka tetaplah sampai akhir, karena apa yang akan Anda temukan tidak hanya akan mengubah perspektif Anda tentang masa lalu, tetapi juga akan mengaktifkan masa depan Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Tinggalkan komentar Anda di bawah ini, memberitahu kami tanda-tanda apa yang telah Anda alami dalam hidup Anda, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran, agar tidak kehilangan wahyu yang telah Tuhan persiapkan untuk orang-orang yang dipilihnya. Ada saat-saat dalam hidup di mana surga dibuka diam-diam, dan hanya mereka yang memiliki mata spiritual yang dapat memahami apa yang terjadi. Ini adalah salah satu momen unik, saudara, bukan kebetulan bahwa Anda ada di sini, membaca kata-kata ini pada saat yang tepat ini. Iman yang membawa Anda ke sini tidak umum. Itu adalah iman yang telah dibangunkan oleh Tuhan sendiri untuk tujuan tertentu, seperti yang ditulis dalam Efesus 1:4, saat Ia memilihnya di depan fondasi dunia, sehingga kami adalah orang-orang suci dan tanpa titik di depannya. Kehadiran Anda di sini adalah bukti bahwa bagian dari orang-orang yang dipilih, mereka yang telah dipanggil untuk sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus bergerak dengan cara yang kuat, dan mereka yang telah mengembangkan sensitivitas spiritual dapat merasakan kehadiran ilahi yang melampaui alam. Ini bukan hanya bacaan biasa, ini adalah pertemuan ilahi yang diatur dari ketinggian. Yesus Kristus sendiri berkata dalam Yohanes 15:16, Anda tidak memilih saya, tetapi saya memilih Anda. Pilihan ilahi ini bukanlah sesuatu yang dianggap enteng, karena itu menyiratkan tanggung jawab dan tujuan yang melampaui apa yang dapat dilihat mata manusia. Ketika Tuhan memanggil, itu bukan hanya untuk memberkati, tetapi untuk mengaktifkan sesuatu yang telah tertidur di kedalaman keberadaan, seolah-olah ada frekuensi spiritual yang unik, yang beresonansi di dalam diri Anda, yang hanya orang yang dipilih sejati dapat mendengarkan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak berarti manusia, tetapi Ia memang memiliki rencana khusus untuk masing-masing anak-anaknya. Dalam Yeremia 1:5 kami membaca, sebelum itu membentuk Anda di perut, saya bertemu Anda, dan sebelum Anda menjadi kata Anda. Ini berarti bahwa panggilan Anda bukanlah sesuatu yang baru, ini adalah sesuatu yang telah menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan. Panggilan spiritual yang Anda alami saat ini bukanlah produk kebetulan, tetapi kausalitas ilahi. Ada perbedaan buruk antara berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dan berada di sana, karena Tuhan telah mengatur setiap detail untuk terjadi pertemuan ini. Orang-orang yang dipilih selalu merasakan kepedulian batin itu, perasaan bahwa mereka diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang biasa, seolah-olah mereka membawa merek yang tidak terlihat, yang hanya bisa dikenali langit. Dalam Apokalipse 7:3 ada pembicaraan tentang yang disegel di lini mereka, merek spiritual yang mengidentifikasi mereka sebagai properti eksklusif yang paling tinggi. Iman Anda tidak umum, karena Anda tidak dipanggil untuk kehidupan bersama. Anda dirancang untuk menjadi jembatan antara surga dan bumi,
saluran yang melaluinya kemuliaan Allah dapat memanifestasikan dirinya yang nyata. Momen ini Anda hidup seperti ketika Musa mendekati semak yang terbakar, tampaknya normal. Tetapi itu adalah pertemuan yang akan mengubah tidak hanya takdirnya, tetapi juga seluruh bangsa. Perbedaannya adalah bahwa semak Anda yang terbakar tidak ada di padang pasir fisik, tetapi di ruang spiritual ini, di mana kata-kata menjadi hidup dan menyentuh yang paling dalam dari keberadaan Anda. Yesus Kristus memanggil Anda dengan nama Anda, sebagaimana Samuel memanggil di bait suci. Suara bisa lembut, tetapi dampaknya sangat kuat. Tidak semua orang bisa mendengar suara ini, hanya mereka yang telah dipersiapkan secara spiritual untuk saat ini. Ini adalah hak istimewa, bahwa sedikit pengalaman dan tanggung jawab yang tidak dapat dianggap enteng. Panggilan yang Anda rasakan saat ini memiliki karakteristik yang sangat spesifik yang membedakannya dari pengalaman spiritual lainnya. Pertama, itu disertai dengan urgensi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata manusia, seolah-olah waktu telah dipercepat dan setiap detik sangat penting untuk takdir abadi Anda. Alkitab mengajarkan kita dalam 2 Korintus 6:2, ini sekarang waktu yang dapat diterima. Inilah hari keselamatan, tetapi ayat ini tidak hanya merujuk pada keselamatan jiwa, tetapi juga pada aktivasi tujuan ilahi dalam hidup Anda. Kedua, panggilan ini datang dengan kejelasan supernatural yang memotong semua keraguan dan kebingungan yang dapat Anda miliki. Seolah-olah cahaya terang telah menembus area paling gelap dari pikiran Anda, mengungkapkan kebenaran yang sebelumnya disembunyikan. Tuhan tidak menyebut kebingungan, Dia memanggil dalam kejelasan, karena suaranya membawa ketertiban di mana ada kekacauan sebelumnya. Ketiga, ada perasaan terbiasa, seolah-olah Anda mengingat sesuatu yang selalu Anda ketahui tetapi itu sudah tertidur, adalah kebangkitan ingatan spiritual, bagian dari diri Anda yang ada sebelum lahir dan tahu sempurna apa misi Anda di bumi ini. Dalam Mazmur 139:16 ditulis, "Memberiau saya melihat mata Anda, dan dalam buku Anda semua hal itu kemudian terbentuk, tanpa kehilangan salah satunya." Panggilan Anda ditulis sebelum Anda menarik napas pertama, dan sekarang saatnya untuk mewujudkan dirinya dengan segala kepenuhannya. Apa panggilan yang lebih luar biasa ini adalah bahwa itu datang pada waktu dalam sejarah, di mana spiritual dan alam berkumpul dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita adalah masa hidup di mana iman sejati terpisah dari religiusitas dangkal, di mana penyembah sejati dibedakan dari penonton sederhana. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 4:23, "Tetapi saatnya tiba, dan sekarang, ketika para penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Waktu itu telah tiba, dan kehadiran Anda di sini adalah bukti bahwa Anda adalah bagian dari para penyembah sejati itu." Panggilan yang Anda alami bukan hanya pribadi, ini adalah bagian dari gerakan spiritual global, di mana Tuhan meningkatkan pilihannya untuk masa-masa terakhir. Seolah-olah Anda adalah bagian dari pasukan spiritual yang telah berlatih selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya telah tiba untuk mengambil tindakan. Alkitab berbicara dalam Jul 2:11 dari pasukan besar dan kuat, karena tidak pernah sejak abad ini atau setelah itu akan terjadi. Tentara ini tidak bertarung dengan senjata duniawi, tetapi dengan senjata spiritual yang kuat di dalam Tuhan untuk penghancuran kekuatan. Panggilan Anda memposisikan Anda sebagai bagian dari pasukan ilahi. Ini di mana setiap tentara memiliki fungsi yang spesifik dan tak tergantikan. Anda bukan nomor lain di peringkat. Anda adalah bagian penting dalam rencana induk paling tinggi. Musuh mengetahui hal ini, dan itulah sebabnya dia mencoba untuk tetap terganggu, berkecil hati atau bingung. Tetapi sekarang setelah panggilan telah diaktifkan, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang Tuhan tentukan untuk dilakukan sepanjang hidup Anda. Momen penentu yang Anda jalani ini membutuhkan jawaban dari bagian Anda, tetapi bukan jawaban apapun. Dibutuhkan respons iman yang melampaui logika manusia dan sepenuhnya didasarkan pada kepercayaan pada Tuhan. Ini seperti ketika Abraham menerima panggilan untuk keluar dari tanahnya tanpa mengetahui kemana dia pergi. Alkitab mengatakan dalam bahasa Ibrani 11:8 bahwa dengan iman Abraham dipanggil, dipatuhi untuk pergi ke tempat untuk menerima sebagai warisan dan keluar tanpa mengetahui kemana ia pergi. Panggilan Anda mungkin tampak tidak pasti dari perspektif manusia, tetapi dari perspektif ilahi, setiap langkah dihitung dengan sempurna.
Yesus Kristus mengundang Anda untuk berjalan di perairan yang mustahil, untuk keluar dari perahu yang diketahui, dan usaha di wilayah mukjizat. Panggilan ini bukan untuk hangat atau ragu-ragu, ini untuk mereka yang bersedia mempertaruhkan segalanya. Untuk kerajaan surga, iman yang Anda butuhkan untuk menanggapi panggilan ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda hasilkan untuk diri sendiri. Ini adalah hadiah dari Tuhan yang diaktifkan ketika Anda memutuskan untuk mengatakannya untuk tujuannya. Dalam Efesus 2:8 kita membaca, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan ini bukan dari kamu. Karena itu adalah karunia Allah. Rahmat yang sama yang menyelamatkan Anda adalah orang yang sekarang memungkinkan Anda untuk menanggapi panggilan paling penting dalam hidup Anda. Langit sedang menunggu jawaban Anda, bukan dengan kecemasan, tetapi dengan keyakinan bahwa mereka yang benar-benar dipanggil selalu merespons dengan tegas. Ya, Anda tidak hanya akan mengubah nasib Anda, ini akan mengaktifkan rantai peristiwa supernatural yang akan memengaruhi seluruh generasi. Pilihan Tuhan tidak pernah berjalan sendirian di hari rohani mereka, dan surga memiliki cara yang sangat khusus untuk mengkonfirmasi bahwa mereka berada di jalan yang benar. Merasa kebingungan yang Anda rasakan ketika Anda membaca ayat-ayat tertentu dari Alkitab, angka-angka yang terus-menerus diulang dalam hidup Anda, mimpi-mimpi hidup yang tampak lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri, bukan kebetulan. Saudara, mereka adalah intervensi ilahi yang halus, tanda-tanda bahwa hanya mereka yang memiliki mata spiritual yang dapat menafsirkan dengan benar. Dalam 1 Korintus 2:14 ditulis, tetapi manusia alami tidak memahami hal-hal yang berasal dari Roh Allah, karena baginya mereka adalah kegilaan dan tidak dapat memahaminya, karena mereka harus membedakan secara spiritual. Ini berarti bahwa ada dimensi komunikasi ilahi yang sepenuhnya tertutup bagi mereka yang belum terbangun secara spiritual. Ketika Yesus Kristus berjalan di bumi ini, Ia sendiri menggunakan sinyal untuk mengkonfirmasi identitas dan misinya. Mukjizat bukan hanya demonstrasi kekuasaan, tetapi konfirmasi bagi mereka yang memiliki keyakinan untuk percaya. Dengan cara yang sama, Tuhan menggunakan sinyal spesifik dalam hidup Anda untuk mengkonfirmasi bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Sinyal-sinyal ini tidak mengesankan orang lain, mereka adalah komunikasi intim antara Anda dan Bapa Surgawi. Seolah-olah ada bahasa rahasia yang hanya Anda dan Dia dapat mengerti, frekuensi spiritual yang hanya beresonansi di hati Anda. Angka yang diulang, misalnya, bukanlah korban matematika yang sederhana. Dalam Alkitab, angka memiliki makna kenabian yang mendalam. Angka 11:11 yang Anda lihat begitu banyak dapat dikaitkan dengan awal yang baru, sementara 333 dapat menjadi konfirmasi Trinitas yang bekerja dalam hidup Anda. Tuhan adalah Dewa keteraturan, dan Dia menggunakan pola numerik untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Mimpi-mimpi yang Anda miliki sangat jelas bahwa ketika Anda bangun, Anda merasa seolah-olah Anda telah menjalani pengalaman nyata. Mereka adalah jendela kekerajaan spiritual yang dibuka Tuhan untuk Anda. Dalam Jul 2:28 kita membaca, dan setelah ini saya akan menumpahkan semangat saya pada semua daging, dan akan menubuatkan putra dan putri Anda. Orang tua Anda akan memimpikan mimpi, dan anak-anak Anda akan melihat vision. Kami menjalani kepatuhan dengan ramalan ini, dan impian Anda adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang ditumpahkan pada hidup Anda dengan cara yang khusus. Tetapi tidak semua mimpi adalah pesan ilahi yang dipilih mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara mimpi alami dan wahyu supernatural. Impian Tuhan selalu membawa kedamaian, kejelasan dan arah, bahkan ketika konten mungkin tampak menantang mereka. Seperti peta surgawi yang menunjukkan kepada Anda wilayah spiritual yang akan Anda taklukkan. Yesus Kristus sendiri menerima konfirmasi melalui mimpi Jos, ayahnya yang duniawi, dibimbing oleh impian ilahi untuk melindungi Mesias. Dalam Matius 1:20 kita melihat bagaimana malaikat dari Tuhan muncul dalam mimpi. Jika Tuhan menggunakan mimpi untuk melindungi putranya, berapa banyak lagi bentuk komunikasi yang digunakan untuk membimbingnya yang dipilihnya di masa-masa terakhir ini? Impian Anda tidak melarikan diri dari kenyataan. Mereka adalah persiapan untuk realitas superior yang akan terwujud dalam hidup Anda. Setiap simbol, setiap orang, setiap situasi dalam mimpi Anda memiliki makna khusus bahwa Roh Kudus akan membantu Anda menafsirkan. Iman yang Anda butuhkan untuk percaya
pada wahyu seperti mimpi ini adalah iman yang sama yang akan membuat Anda berjalan di supernatural selama jam-jam berjaga Anda. Goyah spiritual yang Anda alami adalah konfirmasi kuat lain bahwa Anda disetel dengan frekuensi surga. Ini bukan reaksi fisik sederhana, mereka adalah tanggapan dari roh Anda dengan mengenali kehadiran yang sakral. Di Lukas 24:32, para murid berkata, "Bukankah hati kita keluar dari kita saat berbicara dengan kita di jalan, dan ketika tulisan suci membuka kita?" Sensasi pembakaran itu menggigil. Listrik spiritual yang Anda rasakan ketika Tuhan berbicara kepada Anda melalui firman-Nya adalah konfirmasi bahwa roh Anda hidup dan menerima hal-hal surgawi. Seolah-olah tubuh fisik Anda adalah penerima spiritual yang bergetar ketika bersentuhan dengan kebenaran ilahi yang dipilih mengembangkan sensitivitas ini secara alami karena mereka telah dirancang untuk menjadi antena spiritual di bumi ini. Ketika Anda membaca bagian-bagian tertentu dari Alkitab dan Anda merasa bahwa arus listrik yang melintasi tubuh Anda, itu karena kata-kata itu mengaktifkan sesuatu yang jauh dalam DNA spiritual Anda. Tuhan menegaskan bahwa tulisan suci ini memiliki makna khusus untuk takdir Anda. Tidak semua orang mengalami ini dengan intensitas yang sama. Ini adalah hadiah khusus bagi mereka yang telah dipisahkan untuk tujuan ilahi. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 10:27, "Domba-domba saya mendengar suara saya, dan saya mengenal mereka, dan mereka mengikuti saya." Kehilangan ini adalah bukti bahwa Anda mendengarkan suara gembala yang baik dengan cara yang jelas dan langsung. Tubuh Anda menanggapi kehadiran Tuhan karena roh Anda mengenalinya sebagai rumah Anda yang sebenarnya. Sinyal juga bermanifestasi melalui perubahan di lingkungan Anda dan dalam hubungan di sekitar Anda. Anda telah memperhatikan bagaimana orang-orang tertentu mulai menjauh dari hidup Anda tanpa alasan yang jelas, sementara yang lain tiba secara tak terduga membawa kata-kata konfirmasi dan dorongan. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah Tuhan mengatur ulang lingkaran sosial Anda untuk menyelaraskannya dengan tingkat spiritual baru Anda. Dalam 2 Korintus 6:14 tertulis, "Jangan bergabung dalam grup yang tidak setara dengan orang-orang yang tidak percaya, karena persahabatan apa yang dimiliki keadilan dengan ketidakadilan, dan persekutuan apa yang ringan dengan kegelapan." Ketika Tuhan mempersiapkan Anda untuk misi tertentu, Ia perlu memastikan bahwa pengaruh dalam hidup Anda selaras dengan tujuan mereka. Orang-orang yang pindah tidak melakukannya karena ada sesuatu yang salah dengan Anda. Mereka pindah karena mereka tidak lagi bergetar dalam frekuensi spiritual yang sama, seolah-olah Anda adalah radio yang telah mengubah stasiun, dan sekarang Anda hanya dapat dengan jelas mendengarkan mereka yang berada dalam panjang gelombang spiritual yang sama. Yesus Kristus mengalami hal yang sama ketika keluarganya mengira dia telah kehilangan alasannya. Markus 3:21. Tetapi dia tahu dia memenuhi tujuan Bapa. Orang-orang yang dipilih selalu mengalami reorganisasi ilahi ini dalam hubungan mereka. Karena Tuhan sedang mempersiapkan bab baru dalam kehidupan mereka, orang-orang baru yang tiba membawa konfirmasi, sumber daya, peluang, dan koneksi yang akan sangat penting untuk misi Anda. Seolah-olah Tuhan sedang menyusun tim surgawi di sekitar Anda, secara strategis menempatkan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Iman Anda akan diperkuat untuk melihat bagaimana Tuhan orkestra pertemuan ilahi ini dengan presisi milimeter. Tapi, mungkin sinyal yang paling kuat dari semuanya adalah kekhawatiran suci yang Anda rasakan di dalam diri Anda. Perasaan terus-menerus bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Seolah-olah roh Anda hamil dengan tujuan dan akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Dalam Roma 8:19 kita membaca, karena kerinduan penciptaan yang membara adalah untuk menunggu manifestasi anak-anak Allah. Kegelisahan yang Anda rasakan bukanlah kecemasan, itu adalah harapan kenabian. Roh Anda memahami gerakan-gerakan di kerajaan celestial, bahwa pikiran alami Anda masih belum dapat dipahami sepenuhnya. Seolah-olah Anda adalah seismograf spiritual yang mendeteksi getaran surga sebelum mereka terwujud di bumi. Tuhan sedang memindahkan potongan-potongan di papan kosmik, dan roh Anda menangkap getaran ilahi itu. Kekhawatiran suci inilah yang dirasakan Maria ketika malaikat Gabriel mengumumkan bahwa ia akan melahirkan juru selamat. Inilah yang dirasakan David ketika Samuel mengurapinya sebagai raja menjadi seorang gembala. Ini adalah tanda bahwa Tuhan
akan melakukan sesuatu dalam hidup Anda yang akan mengatasi semua harapan Anda. Yesus Kristus sendiri merasakan kekhawatiran ini ketika momen penyaliban dan kebangkitan semakin dekat. Dalam Yohanes 12:27, dia berkata, "Sekarang jiwaku terganggu." Tapi rasa malu itu bukan rasa takut, itu adalah antisipasi untuk memenuhi tujuan terbesar dalam sejarah. Kekhawatiran Anda adalah bukti bahwa Anda terhubung dengan rencana abadi Allah, dan bahwa iman Anda sedang dipersiapkan untuk menerima manifestasi supernatural yang akan mengubah tidak hanya hidup Anda, tetapi kehidupan banyak orang lain melalui Anda. Ketika kita mengamati halaman-halaman Alkitab dengan mata spiritual, kita menemukan pola yang menarik yang Tuhan gunakan untuk mempersiapkan yang pilihannya. Isolasi dan penderitaan selalu mendahului kebesaran. Itu bukan kekejaman ilahi, saudara, itu adalah kebijaksanaan surgawi yang sedang beraksi. Jos dijual sebagai budak yang tidak adil dan dipenjara sebelum menjadi orang paling kuat kedua di Mesir. Musa menghabiskan 40 tahun di padang pasir merawat domba sebelum melepaskan seluruh orang. Daud dianiaya oleh Saul dan hidup sebagai buron di gua-gua sebelum dinobatkan sebagai Raja Israel. Yesus Kristus menghabiskan 40 hari di padang pasir yang tergoda oleh setan sebelum memulai pelayanan publiknya. Dalam Yohanes 16:33, ia memperingatkan kami, di dunia Anda akan mengalami kesengsaraan, tetapi kepercayaan, saya telah mengalahkan dunia. Kata-kata ini bukan kutukan, tetapi janji bahwa penderitaan memiliki tujuan penebusan dalam kehidupan orang-orang yang dipilih. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya mengalami kesulitan tanpa alasan. Setiap air mata, setiap malam insomnia, setiap momen kesepian digunakan untuk memalsukan sesuatu yang luar biasa, seolah-olah Anda adalah berlian mentah yang perlu dipoles di bawah tekanan ekstrem untuk mengungkapkan kilau yang sebenarnya. Prosesnya bisa menyakitkan, tetapi hasilnya adalah keindahan yang hanya dapat diciptakan melalui penderitaan penebusan. Iman yang Anda kembangkan selama periode persiapan ini bukanlah iman yang dangkal dari hari-hari yang mudah. Ini adalah iman yang diuji dalam api, yang dapat memindahkan gunung dan mengubah tujuan. Tuhan tahu bahwa kebesaran membutuhkan karakter, dan karakter hanya ditempa dalam oven kesulitan. Isolasi yang Anda alami belum ditinggalkan, itu telah menjadi inkubasi ilahi. Sama seperti elang mendorong anak ayam mereka di luar sarang untuk belajar terbang, Tuhan kadang-kadang membawa kita menjauh dari kenyamanan dan ketergantungan manusia, sehingga kita belajar untuk sepenuhnya bergantung padanya. Di Hosea 2:14 kita membaca, "Tapi itu aku akan menariknya dan membawanya ke padang pasir, dan aku akan berbicara di dalam hatinya." Gurun bukanlah tempat hukuman, ini adalah tempat keintiman dengan Tuhan. Ini dalam kesendirian, di mana Anda belajar mendengarkan suara Anda tanpa gangguan dunia. Ini adalah dalam isolasi di mana iman Anda dimurnikan dari pengaruh eksternal dan menjadi benar-benar pribadi. Yesus Kristus terus-menerus pensiun ke tempat-tempat soliter untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Bapa. Lukas 5:16. Jika anak Allah membutuhkan saat-saat terisolasi untuk tetap terhubung dengan tujuannya, berapa banyak lagi yang kita butuhkan periode pemisahan ilahi itu? Kesepian Anda belum kosong, Dia telah penuh dengan kehadiran Tuhan mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang membutuhkan iman yang tak tergoyahkan. Selama saat-saat ini, Alkitab telah menjadi lebih nyata bagi Anda daripada apapun dalam hidup Anda. Janji Tuhan menjadi hidup di dalam hati Anda dengan cara yang tidak pernah Anda alami ketika Anda dikelilingi oleh orang banyak. Isolasi telah mengajarkan Anda bahwa Tuhan sudah cukup, bahwa kehadirannya memenuhi kekosongan yang dapat diciptakan oleh keadaan. Pelajaran ini sangat penting untuk orang-orang yang dipilih, karena misi yang menunggu Anda akan membutuhkan momen di mana Anda hanya akan memiliki Tuhan sebagai sumber kekuatan dan arah Anda. Penderitaan yang telah Anda lalui adalah universitas spiritual Anda, di mana Anda telah memperoleh gelar yang tidak dapat dicapai di lembaga duniawi manapun. Setiap rasa sakit telah menjadi pelajaran, setiap air mata telah menjadi investasi dalam pelayanan Anda di masa depan. Dalam 2 Korintus 1:4 Paulus menjelaskan, yang menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita, sehingga kita juga dapat menghibur mereka yang berada dalam kesengsaraan apapun, melalui penghiburan yang dengannya kita dihibur oleh Tuhan. Penderitaan Anda belum sia-sia, sudah menjadi persiapan bagi Anda untuk menghibur dan menyembuhkan orang lain yang akan melalui situasi yang sama.
Tuhan menciptakan dalam diri Anda belas kasih supernatural yang hanya dapat dilahirkan dari rasa sakit pribadi yang diubah oleh rahmat ilahi. Seolah-olah Anda adalah seorang dokter yang pernah mengalami penyakit yang sekarang dapat menyembuhkan orang lain. Iman Anda telah diuji dalam api kesulitan dan telah keluar lebih murni daripada emas. Olahan 1 Petrus 1:7. Orang-orang yang dipilih selalu melalui proses pemurnian ini karena Tuhan membutuhkan kapal yang bersih untuk melepaskan kemuliaannya. Yesus Kristus belajar kepatuhan atas apa yang dideritanya. Ibrani 5:8, bukan karena ia tidak taat, tetapi karena penderitaan mengajarinya kedalaman cinta Bapa dan keseriusan misi penebusan. Penderitaan Anda telah mengajarkan Anda pelajaran yang tidak dapat Anda pelajari dengan cara lain, kesetiaan Tuhan di tengah-tengah badai, kedamaian yang melebihi semua pemahaman di tengah kekacauan, harapan yang tidak malu bahkan ketika semuanya tampak hilang. Apa yang dilakukan oleh pola ilahi ini yang lebih luar biasa adalah bahwa Tuhan bekerja dalam keheningnya selama periode persiapan ini. Sementara dunia melihat kegagalan, Tuhan melihat pembentukan. Sementara yang lain melihat penundaan, Tuhan melihat perkembangan. Sementara keadaan meneriakkan kekalahan, Tuhan membisikkan Victoria. Dalam Yesaya 55:8-9 tertulis, karena pikiran saya bukanlah pikiran Anda, dan jalan Anda bukan jalan saya, kata Yehuwa. Karena langit lebih tinggi dari bumi, maka mereka adalah jalan saya yang lebih tinggi dari jalan Anda, dan pikiran saya daripada pikiran Anda. Langit beroperasi dengan logika yang sama sekali berbeda dari logika manusia. Apa yang tempatnya menjadi akhir dalam perspektif duniawi, hanyalah awal dalam perspektif surgawi. Joseph tidak tahu bahwa pengkhianatan dan hukuman penjaranya memposisikannya untuk menyelamatkan keluarganya dan kingdomennya. Kekuatan di surga dan di bumi, dari prinsip surgawi yang beroperasi dalam kehidupan semua orang yang telah dipanggil untuk tujuan abadi. Yesus Kristus sendiri harus disempurnakan oleh kesengsaraan. Ibrani 2:10, bukan karena itu tidak sempurna, tetapi karena penderitaan mengajari dia kedalaman cinta Bapa dan keseriusan penebusan manusia. Penderitaan Anda adalah mengajarkan Anda pelajaran yang tidak dapat Anda pelajari dengan cara lain, kesetiaan Tuhan yang tak tergoyahkan, kenyataan kehadirannya di tengah-tengah badai, dan kekuatan gaib yang ia setorkan pada mereka yang mempercayainya. Alkitab telah menjadi lebih nyata bagi Anda selama masa-masa sulit daripada selama masa kemakmuran. Karena itu, dalam rasa sakit, di mana Anda paling membutuhkan janji-janji ilahi, penderitaan juga telah berkembang dalam diri Anda adalah belas kasih supernatural yang akan menjadi dasar bagi pelayanan Anda di masa depan. Anda tidak dapat secara efektif menghibur seseorang yang melewati lembah jika Anda belum pernah berjalan melalui tempat-tempat gelap. Dalam 2 Korintus 1:3-4 Paulus menjelaskan, berbahagialah menjadi alat dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa dari belas kasihan dan Allah dari semua penghiburan, yang menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita, sehingga kita juga dapat menghibur mereka yang berada dalam kesengsaraan apapun, dan melalui penghiburan yang dengannya kita dihibur oleh Allah. Rasa sakit pribadi Anda menjadi obat untuk orang lain. Setiap luka yang Anda alami berubah menjadi alat kesehatan yang akan Anda gunakan untuk memulihkan hati yang hancur. Seolah-olah Tuhan menciptakan rumah sakit spiritual di dalam diri Anda, di mana mereka yang kehilangan harapan dapat menemukan kesehatan dan restorasi. Iman Anda yang diuji dalam api akan menjadi kesaksian yang kuat yang akan menginspirasi orang lain untuk bertahan dalam pertempuran mereka sendiri. Orang-orang yang dipilih selalu melalui proses kehancuran ini karena Tuhan membutuhkan kapal yang telah rusak dan dipulihkan oleh rahmat mereka untuk menumpahkan minyak kesehatan mereka. Melalui mereka, Yesus Kristus disebut pria Dolores, berpengalaman dalam kehancuran. Yesaya 53:3, bukan karena ia adalah orang yang sedih, tetapi karena ia telah mengalami penderitaan manusia di semua kedalamannya, dan itulah sebabnya ia dapat mengidentifikasi sepenuhnya dengan rasa sakit kita. Penderitaan Anda melatih Anda untuk menjadi saluran belas kasih ilahi di dunia yang penuh dengan luka dan keputusasaan. Tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih dalam yang terjadi di dalam diri Anda melalui penderitaan. Iman yang tak tergoyahkan sedang dipalsukan yang akan dapat memindahkan gunung dan mengubah tujuan. Iman yang berkembang di saat-saat muda adalah dangkal dan rapuh. Iman yang lahir dalam api kesulitan padat seperti batu dan tahan seperti berlian. Dalam 1 Petrus 1:6-7 tertulis,
di mana Anda senang, meskipun sekarang untuk sedikit waktu. Jika perlu, Anda harus menderita dalam berbagai tes, sehingga iman Anda menjadi sasaran ujian, jauh lebih berharga daripada emas, yang meskipun mudah rusak terbukti dengan api, ditemukan dalam pujian, kemuliaan dan kehormatan ketika Yesus dimanifestasikan. Iman Anda disempurnakan sebagai emas murni, menghilangkan semua kotoran keraguan, ketakutan dan ketergantungan dalam keadaan eksternal. Anda belajar untuk mempercayai Tuhan bukan untuk apa yang Anda lihat, tetapi untuk siapa Dia. Anda mengembangkan kemampuan untuk percaya pada janji Anda bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda bertentangan dengan apa yang telah dikatakannya. Iman yang halus ini akan menjadi fondasi di mana Tuhan akan membangun mukjizat luar biasa sepanjang hidup Anda. Orang-orang yang dipilih membutuhkan jenis iman ini karena mereka ditakdirkan untuk melakukan hal-hal yang menantang logika manusia dan hukum alam. Yesus Kristus berkata dalam Matius 17:20, "Jika Anda memiliki iman sebagai biji-bijian mustard, Anda akan memberitahu gunung ini, berhenti di sini, dan itu akan terjadi, dan tidak ada yang mustahil bagi Anda." Iman sebagai biji-bijian mustard tidak merujuk pada ukuran, tetapi kualitas titik koma ini adalah iman yang telah diuji dan dimurnikan sampai menjadi tak tergoyahkan. Penderitaan juga telah mengajari Anda untuk menemukan Tuhan di tempat-tempat di mana orang lain tidak dapat melihatnya. Anda telah belajar bahwa Ia hadir dalam keheningan, aktif dalam ketidakaktifan yang jelas, dan bekerja dengan kuat bahkan ketika tampaknya Ia tidak melakukan apa-apa. Dalam Yesaya 45:15 kita membaca, "Sungguh kamu adalah Tuhan yang menutupi dirimu sendiri, Allah Israel, yang kamu selamatkan." Tuhan sering bekerja tersembunyi, terutama dalam kehidupan orang-orang yang dipilihnya, saat dunia ditinggalkan. Anda telah belajar untuk melihat persiapan, sementara yang lain menafsirkan keheningan sebagai ketidakhadiran. Anda telah menemukan bahwa itu dalam keheningan, di mana Tuhan berbicara lebih jelas. Kemampuan untuk memahami kehadiran ilahi di tengah-tengah ketidakhadiran yang jelas akan sangat penting bagi pelayanan Anda di masa depan, karena akan ada saat-saat di mana Anda harus membimbing orang lain melalui lembah gelap hanya berdasarkan pengetahuan intim Anda tentang kesetiaan Tuhan. Alkitab telah menjadi pata Anda selama masa-masa kebingungan ini, dan janji-janji Tuhan telah menjadi jangkar Anda ketika segala sesuatu tampak tidak stabil. Anda telah mengembangkan keintiman dengan Tuhan yang hanya dapat dilahirkan dari penderitaan bersama, hubungan yang melampaui berkat dan didasarkan pada cinta murni dan kepercayaan absolut. Yesus Kristus mengalami keintiman yang sama dengan Bapa selama penderitaannya di kayu salib, dan itulah sebabnya Dia bisa mengatakan, "Bapa, di tanganmu aku mempercayakan rohku." Lukas 23:46. Penderitaan Anda adalah mempersiapkan Anda untuk saat-saat di mana Anda harus sepenuhnya mempercayai Tuhan tanpa memiliki jaminan yang terlihat, dan kepercayaan itu akan menjadi dasar dari mukjizat yang akan Ia lakukan sepanjang hidup Anda. Akhirnya, penderitaan telah berkembang dalam diri Anda perspektif abadi yang melampaui keadaan temporal. Anda telah belajar bahwa kehidupan ini hanyalah esai keabadian, dan bahwa penderitaan yang hadir tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diungkapkan di dalam Kita Roma 8:18. Perspektif abadi inilah yang memungkinkan Anda untuk mempertahankan harapan ketika orang lain putus asa, menemukan tujuan ketika orang lain melihat kekacauan, dan terus percaya ketika orang lain meninggalkan iman. Dalam 2 Korintus 4:17-18 Paulus menulis, "Karena kesengsaraan sesaat ini menghasilkan dalam diri kita yang semakin baik dan abadi dari kemuliaan, tidak melihat hal-hal yang terlihat, tetapi mereka yang tidak terlihat. Karena mereka yang terlihat bersifat sementara, tetapi mereka yang tidak terlihat abadi." Penderitaan Anda telah mengajarkan Anda untuk hidup dengan mata Anda pada keabadian, untuk membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kekal alih-alih kenyamanan sementara. Perspektif ini akan menjadi dasar bagi misi Anda karena yang dipilih dipanggil untuk menjadi duta besar kerajaan surgawi di bumi, dan membutuhkan kebijaksanaan untuk membedakan antara apa yang penting untuk waktu dan apa yang penting untuk selamanya. Yesus Kristus mampu menanggung salib dengan sukacita yang diletakkan di depannya. Ibrani 12:2, karena Ia memiliki perspektif abadi yang memungkinkannya untuk melihat di luar penderitaan saat ini menuju kemuliaan masa depan. Penderitaan Anda adalah mempersiapkan Anda
untuk menjadi pembawa harapan abadi di dunia yang terobsesi dengan solusi sementara, mercusuar cahaya surgawi di tengah kegelapan duniawi. Sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam diri Anda saat ini, saudara. Aktivasi spiritual yang Tuhan telah dimulai dalam hidup Anda bukanlah peristiwa yang terisolasi, tetapi awal dari transformasi yang akan mempengaruhi setiap bidang keberadaan Anda. Aktivasi ini membutuhkan perlawanan emosional yang melampaui alam, karena ketika Tuhan membangkitkan karunia rohani pada seseorang, orang itu mulai merasakan dan mengalami kehidupan dengan intensitas supranatural. Dalam 1 Korintus 2:10, kita membaca, tetapi Allah mengungkapkannya kepada kita oleh Roh. Karena roh segala sesuatu diteliti, masih dalam Allah. Ini berarti bahwa kemampuan Anda untuk persepsi spiritual berkembang secara eksponensial, memungkinkan Anda untuk menangkap realitas yang sebelumnya disembunyikan untuk Anda. Tetapi dengan sensitivitas yang lebih besar ini, juga ada tanggung jawab emosional yang lebih besar. Anda akan mulai merasakan rasa sakit orang lain seolah-olah itu milik Anda, untuk memahami perjuangan spiritual yang terjadi di sekitar Anda, untuk mengalami belas kasih yang kadang-kadang bisa luar biasa. Yesus Kristus mengalami hal yang sama ketika ia bergerak dalam roh, dan terganggu Yohanes 11:33 menit ketika ia melihat rasa sakit Maria dan Marta atas kematian Lazarus. Yang dipilih mengembangkan hipersensitivitas spiritual ini karena mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi saluran kesehatan dan transformasi iman Anda berkembang untuk mencakup tidak hanya hidup Anda sendiri, tetapi kehidupan orang-orang yang akan Tuhan lakukan di jalan Anda. Alkitab menjadi lebih hidup dan relevan bagi Anda karena roh Anda disetel ke frekuensi surgawi, di mana kata-kata Allah beresonansi dengan kekuatan transformatif. Aktivasi ini tidak opsional. Ini adalah kebutuhan ilahi untuk pemenuhan tujuan abadi Anda. Hadiah yang telah tertidur di dalam Anda mulai bangun dengan kekuatan yang bisa mengejutkan bahkan untuk diri Anda sendiri. Mungkin Anda telah memperhatikan bahwa doa Anda memiliki kekuatan yang berbeda sekarang daripada ketika Anda menengahi seseorang. Hal-hal supernatural mulai terjadi dalam kehidupan orang itu. Mungkin Anda telah menemukan bahwa Anda memiliki kata-kata pengetahuan untuk situasi tertentu, atau bahwa Anda dapat memahami kehadiran Allah yang berwujud pada waktu-waktu tertentu. Dalam 1 Korintus 12:7 ditulis, tetapi masing-masing diberi manifestasi roh untuk mendapatkan manfaat. Hadiah-hadiah ini bukan untuk kemuliaan pribadi Anda. Mereka adalah alat surgawi yang ditempatkan Tuhan di tangan Anda untuk memberkati dan mengubah kehidupan. Yang terpilih selalu mengalami aktivasi hadiah ini, karena Tuhan membutuhkan instrumen supernatural untuk melakukan pekerjaan supernatural. Yesus Kristus berjanji dalam Yohanes 14:12, benar, kebenaran, saya berkata kepada Anda, orang yang percaya kepada saya, karya-karya yang saya lakukan, ia juga akan melakukannya, dan bahkan lebih tua, akan melakukannya, karena saya pergi kepada Bapa. Janji ini dipenuhi dalam hidup Anda melalui aktivasi karunia rohani yang akan memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal yang menantang logika manusia. Iman Anda dilengkapi dengan alat supernatural yang akan mengubah cara Anda memengaruhi dunia. Alkitab menjadi manual operasi Anda untuk hadiah-hadiah ini, mengungkapkan prinsip-prinsip surgawi dan protokol untuk penggunaan yang efektif. Setiap hadiah yang diaktifkan dalam hidup Anda datang dengan tanggung jawab menggunakannya untuk kemuliaan Allah dan berkat orang lain, tidak pernah untuk kepentingan pribadi atau pameran spiritual. Aktivasi spiritual juga mengintensifkan tanda-tanda dan tanda-tanda yang digunakan Tuhan untuk berkomunikasi dengan Anda. Angka berulang yang Anda lihat sekarang memiliki makna yang lebih dalam dan lebih spesifik. Mimpi yang Anda alami lebih jelas dan syarat dengan simbolisme kenabian. Konfirmasi yang Anda terima melalui Alkitab lebih langsung dan pribadi. Dalam Kisah Para Rasul 2:17 dinubuatkan, dan pada hari-hari terakhir, Tuhan berkata, Aku akan menumpahkan dari rohku dengan semua daging, dan putra-putramu dan putri-putrimu akan bernubuat. Orang-orang mudamu akan melihat visi, dan para tetua akan memimpikan mimpi. Kami menjalani kepatuhan dengan ramalan ini, dan aktivasi spiritual Anda memposisikan Anda sebagai penerima wahyu ilahi yang akan memandu tidak hanya hidup Anda, tetapi kehidupan orang-orang yang akan Allah taruh di bawah pengaruh Anda, yang dipilih mengembangkan kapasitas komunikasi supernatural ini, karena mereka ditakdirkan untuk menjadi juru bicara surga di bumi.
Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 16:13, "Tetapi ketika Roh kebenaran datang, Dia akan membimbing Anda untuk seluruh kebenaran. Karena Ia tidak akan berbicara sendiri, tetapi akan berbicara semua yang Ia dengar, dan akan memberitahu Anda hal-hal yang akan datang." Aktivasi spiritual Anda secara langsung menghubungkan ke sumber wahyu ilahi ini. Iman Anda berkembang untuk menerima dan memproses informasi yang datang langsung dari tahta Tuhan. Alkitab menjadi kamus spiritual Anda, membantu Anda menafsirkan dan memahami wahyu yang Anda terima melalui berbagai saluran supernatural. Komunikasi yang intensif dengan langit ini adalah bukti bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk menerima instruksi khusus untuk misi yang akan membutuhkan arah yang akurat. Tetapi mungkin efek paling kuat dari aktivasi spiritual ini adalah bahwa Anda mulai melihat pengalaman masa lalu Anda sebagai alat untuk masa depan. Semua rasa sakit yang Anda alami, semua pelajaran yang Anda pelajari, semua kemenangan yang Anda peroleh, sedang direorganisasi dalam ingatan Anda sebagai gudang spiritual yang akan Anda gunakan untuk membantu orang lain. Dalam Roma 8:28 dia dijanjikan, dan kita tahu bahwa mereka yang mencintai Tuhan, semua hal membantu mereka dengan baik, yaitu bagi mereka yang menurut tujuan mereka disebut. Janji ini dimanifestasikan secara nyata dalam hidup Anda saat Anda melihat bagaimana Tuhan mengubah setiap pengalaman menjadi alat pelayanan yang dipilih selalu mengalami reorganisasi ilahi dari memori mereka, karena Tuhan tidak menyia-nyiakan apapun dalam kehidupan anak-anak mereka. Setiap air mata yang Anda tumpahkan menjadi obat untuk patah hati, setiap kemenangan yang Anda peroleh menjadi inspirasi bagi mereka yang kehilangan harapan. Setiap pelajaran yang Anda pelajari menjadi kebijaksanaan yang akan Anda bagikan dengan mereka yang menghadapi pertempuran serupa. Yesus Kristus menggunakan pengalaman manusianya sendiri untuk terhubung dengan kebutuhan orang. Ketika dia melayani wanita Samaria, dia menggunakan pengalaman haus fisiknya untuk berbicara tentang haus rohani. Aktivasi spiritual Anda melatih Anda untuk menggunakan sejarah pribadi Anda sebagai jembatan menuju hati orang-orang yang perlu mengalami kasih Tuhan yang berubah. Iman Anda menjadi kesaksian hidup dari kekuatan penebusan Tuhan, dan hidup Anda menjadi Alkitab yang hidup yang dapat dibaca orang lain untuk menemukan harapan dan arahan. Aktivasi spiritual ini juga berkembang dalam diri Anda, urgensi suci untuk pemenuhan tujuan Anda. Anda tidak dapat lagi puas dengan kehidupan biasa, karena roh Anda telah membuktikan kehadiran Tuhan yang luar biasa dan merindukan lebih dalam. Filipi 3:13-14 Paulus menulis, "Saudara, saya tidak bermaksud telah mencapainya, tetapi satu hal yang saya lakukan, tentu saja melupakan apa yang tertinggal, dan meluas ke apa yang ada di depan. Saya terus ke tujuan, ke hadiah panggilan tertinggi Allah di dalam Kristus Yesus." Urgensi suci ini bukan kecemasan. Ini adalah dorongan Roh Kudus dengan mendorong Anda menuju takdir ilahi Anda. Mereka yang dipilih selalu mengalami kepedulian kenabian ini karena roh-roh mereka mendengarkan waktu dan bumbu surga. Anda tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, tidak hanya dalam hidup Anda, tetapi di dunia, dan Anda merasakan tanggung jawab untuk dipersiapkan dan diposisikan ketika momen itu tiba. Yesus Kristus mengalami urgensi yang sama ini ketika dia berkata, "Saya perlu melakukan pekerjaan yang Dia kirimkan kepada saya." Sementara itu, bahwa siang itu berlangsung, malam tiba, ketika tidak ada yang bisa bekerja. Yohanes 9:4. Aktivasi spiritual Anda sedang mempersiapkan Anda untuk memanfaatkan sebagian besar waktu yang telah Tuhan berikan kepada Anda untuk memenuhi misi Anda dengan keunggulan dan dedikasi total. Iman Anda menjadi kekuatan pendorong yang mendorong Anda maju, bahkan ketika keadaan eksternal tampak mengecewakan. Alkitab menjadi bahan bakar spiritual Anda, memberi makan urgensi suci ini dengan janji dan tujuan abadi yang melampaui batasan sementara. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang selalu Anda ketahui bahwa Anda berbeda, saudara. Kegagalan yang Anda rasakan, perasaan terus-menerus bahwa Anda diciptakan untuk sesuatu yang lebih dalam dari apa yang Anda lihat di sekitar Anda, bukan imajinasi Anda, adalah pengakuan identitas spiritual yang unik yang Allah tutupi dalam keberadaan Anda sebelum Anda dilahirkan. Dalam Efesus 1:4 tertulis, "Saat Dia memilih kita di hadapan dasar dunia, sehingga kita adalah orang-orang suci dan tanpa noda di depan-Nya."
Ini berarti bahwa identitas Anda tidak dibentuk oleh keadaan kehidupan duniawi Anda, itu ditetapkan dalam nasihat abadi surga sebelum waktu ada. Masing-masing yang dipilih membawa frekuensi spiritual yang unik, sebagai sidik jari surgawi yang membedakannya dari semua yang lain. Frekuensi ini tidak dapat ditiru atau digandakan, karena itu adalah bagian dari desain asli Tuhan untuk hidup Anda. Yesus Kristus sendiri mengenali individualitas yang unik ini ketika Dia berkata dalam Yohanes 10:3, Dia membuka kiper, dan domba-domba mendengar suaranya. Dan domba-domba itu memanggil nama, dan membawa mereka keluar. Tuhan tidak menelepon Anda berdasarkan kategori atau kelompok. Ini memanggil Anda dengan nama spesifik Anda, karena Anda tahu identitas unik dan tujuan khusus Anda. Iman Anda tidak generik, ini dirancang khusus untuk misi yang hanya bisa Anda temui. Alkitab beresonansi secara berbeda di hati Anda, karena roh Anda disetel dengan frekuensi spesifik kebenaran ilahi, yang secara langsung terkait dengan panggilan unik Anda. Identitas spiritual inilah yang membuat Anda merasa seperti orang asing di dunia ini, karena benar-benar kewarganegaraan Anda ada di surga. Filipi 3:20. Identitas spiritual yang unik ini juga menjelaskan mengapa bagian-bagian tertentu dari Alkitab berdampak pada Anda dengan cara yang luar biasa sementara yang lain tidak diperhatikan. Tuhan telah memprogram roh Anda untuk beresonansi dengan kebenaran spesifik yang Anda perlukan untuk memenuhi misi Anda, seolah-olah Anda adalah alat musik yang disetel untuk memainkan nada tertentu dengan sempurna. Dalam 1 Korintus 12:18 kita membaca, tapi sekarang Tuhan telah menempatkan anggota masing-masing di dalam tubuh, seperti yang Dia inginkan. Posisi Anda dalam tubuh Kristus tidak disengaja, itu strategis. Tuhan merancang Anda dengan kemampuan spesifik, kepekaan khusus, dan perspektif unik yang akan sangat penting untuk pemenuhan rencana induknya. Mereka yang dipilih selalu mengalami perasaan menjadi potongan-potongan unik dari teka-teki kosmik, mengetahui bahwa kontribusinya tidak tergantikan dan sangat diperlukan. Yesus Kristus mengenali identitas uniknya sendiri ketika Dia berkata, Aku adalah jalan, dan kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 14:6. Meskipun identitas Anda berbeda dari milik Anda, itu juga unik dan tak tergantikan dalam rencana Tuhan. Iman Anda dicatat untuk mengekspresikan aspek-aspek spesifik dari karakter ilahi yang hanya dapat dimanifestasikan melalui kepribadian dan pengalaman Anda yang unik. Alkitab menjadi cermin di mana Anda dapat melihat identitas spiritual sejati Anda, tercermin menemukan siapa Anda sebenarnya di dalam Tuhan, di luar label dan keterbatasan yang telah dicoba oleh dunia. Identitas unik inilah yang memberi Anda kepercayaan diri untuk menjadi otentik di dunia yang terus-menerus menekan kesesuaian. Mengenali identitas spiritual Anda yang unik juga berarti menerima peran Anda, karena mereka antara surga dan bumi. Orang-orang yang dipilih selalu berfungsi sebagai jembatan, menghubungkan realitas surgawi dengan kebutuhan duniawi. Dalam 2 Korintus 5:20 Paulus menulis, Jadi, kami adalah duta besar dalam nama Kristus, seolah-olah Allah memohon kepada kami. Kami memohon Anda dalam nama Kristus, rekonsiliasi dengan Allah. Identitas unik Anda memungkinkan Anda untuk menjadi duta besar yang efektif, karena Anda membawa ke dalam kombinasi khusus dari hadiah, pengalaman, dan perspektif yang memungkinkan Anda untuk terhubung dengan tipe orang tertentu, sehingga orang lain tidak bisa. Seolah-olah Tuhan telah menciptakan kunci utama spiritual, dan Anda adalah salah satu kunci yang dirancang untuk membuka hati tertentu yang telah ditutup untuk orang lain. Yesus Kristus bekerja sebagai jembatan tertinggi antara Tuhan dan kemanusiaan. Tetapi masing-masing memilih seseorang juga bekerja sebagai jembatan khusus untuk mencapai segmen spesifik populasi. Iman Anda memposisikan Anda untuk menjadi saluran rahmat ilahi terhadap mereka yang telah Tuhan persiapkan untuk menerima kasih-Nya melalui pelayanan unik Anda. Alkitab mengungkapkan protokol surgawi untuk secara efektif berfungsi sebagai duta besar kerajaan, menunjukkan kepada Anda bagaimana mewakili kepentingan surga dalam situasi duniawi. Fungsi jembatan ini bukan beban, merupakan hak istimewa yang luar biasa, bahwa sedikit yang menerima, dan tanggung jawab yang membutuhkan iman yang matang dan identitas spiritual yang solid. Identitas spiritual Anda yang unik juga dimanifestasikan dengan cara spesifik di mana Tuhan berkomunikasi dengan Anda, sementara beberapa menerima wahyu melalui mimpi, yang lain melalui visi, dan yang lain melalui kata-kata kenabian.
Anda memiliki bahasa komunikasi Anda sendiri dengan surga. Mungkin Tuhan berbicara kepada Anda terutama melalui keadaan yang disinkronkan, atau melalui konfirmasi berulang dalam Alkitab, atau melalui suara lembut dan damai yang beresonansi di dalam Anda. Dalam 1 Raja 19:12 kita melihat bahwa Allah berbicara kepada Elia dengan peluit yang damai dan halus, bukan di dalam angin, gempa bumi atau api. Masing-masing yang dipilih mengembangkan protokol komunikasi mereka sendiri dengan Tuhan berdasarkan desain spiritualnya yang unik. Yang terpilih belajar mengenali suara Tuhan dalam bahasa spesifik yang telah Dia buat untuk hubungan pribadinya. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 10:27, "Domba-domba saya mendengar suara saya, dan saya mengenal mereka, dan mereka mengikuti saya." Kemampuan untuk mendengarkan suara spesifik Tuhan ini adalah bagian dari identitas spiritual unik Anda. Iman Anda menyempurnakan untuk menangkap frekuensi spesifik di mana Tuhan lebih suka berkomunikasi dengan Anda. Alkitab menjadi kamus pribadi Anda untuk menafsirkan pesan ilahi, membantu Anda memahami bahasa simbolis dan kenabian yang Tuhan gunakan dalam komunikasinya dengan Anda. Komunikasi yang dipersonalisasi ini adalah bukti keintiman khusus yang ingin dimiliki Tuhan dengan masing-masing pilihannya. Hubungan yang melampaui agama generik menuju hubungan yang sangat pribadi dan unik. Akhirnya, identitas spiritual Anda yang unik memberi Anda wewenang untuk beroperasi dalam dimensi tertentu dari kerajaan Allah. Sama seperti setiap rasul dalam Perjanjian Baru memiliki lingkup otoritas dan pelayanan tertentu, Anda juga memiliki wilayah spiritual yang ditugaskan di mana otoritas Anda diakui baik di surga maupun di neraka. Dalam Lukas 10:19 Yesus Kristus berkata, "Lihatlah, saya memberi Anda kekuatan untuk bergegas ular dan kalajengking, dan atas semua kekuatan musuh, dan tidak ada yang akan merusak Anda." Otoritas ini tidak generik, ini spesifik untuk pertempuran yang akan Anda hadapi dan kemenangan yang akan Anda dapatkan dalam lingkup pengaruh Anda. Mereka yang dipilih selalu menerima otoritas spiritual sebanding dengan identitas mereka dan disebut unik. Yesus Kristus beroperasi dengan otoritas total karena identitasnya sebagai anak Allah, memberikan akses ke semua kekuatan di surga dan di bumi. Matius 28:18. Identitas unik Anda memberi Anda otoritas khusus untuk situasi dan tantangan yang akan Anda hadapi dalam misi Anda, di mana Anda melatih Anda untuk menjalankan otoritas ini dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab, mengetahui bahwa kekuatan yang Anda terima harus digunakan untuk kemuliaan Allah dan berkat orang lain. Alkitab mengungkapkan prinsip-prinsip dan protokol untuk menjalankan otoritas spiritual secara efektif, menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada Anda untuk mengubah kehidupan dan mengubah tujuan otoritas. Yang unik ini merupakan hadiah dan tanggung jawab yang membutuhkan iman yang matang dan karakter yang terbukti untuk dilaksanakan dengan benar. Ada perbedaan buruk antara pengurapan yang Tuhan tumpah untuk misi dan yang beberapa orang mencari pameran pribadi. Saudara, pengurapan ilahi yang sebenarnya tidak pernah datang untuk membuat kaca terkenal itu datang untuk membuat kementerian efektif. Dalam 1 Samuel 16:13 kita membaca, "Dan Samuel mengambil tanduk minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu, pada semangat Yehowa datang ke Daud." Perhatikan bahwa David diurapi secara pribadi di tengah-tengah saudara-saudaranya, bukan dalam upacara publik untuk mengesankan orang banyak. Pengurapan yang tulus selalu dimulai dalam keintiman dengan Tuhan dan memanifestasikan dirinya dalam tindakan diam yang mengubah tujuan. Yesus Kristus sendiri diurapi oleh Roh Kudus, tetapi pengurapannya terwujud terutama dalam tindakan pelayanan, kesehatan dan pembebasan, bukan dalam pertunjukan agama. Dalam Kisah Para Rasul 10:38 ditulis, bagaimana Allah diurapi dengan Roh Kudus dan dengan kuasa kepada Yesus Nazaret, dan bagaimana Dia berjalan dengan melakukan barang-barang dan menyembuhkan semua yang ditindas oleh iblis, karena Tuhan ada bersamanya. Pengurapan sejati selalu bermanifestasi dalam membuat barang, dalam mengubah kehidupan, untuk membebaskan yang tertindas. Orang-orang yang dipilih menerima pengurapan untuk tidak dikagumi, tetapi untuk menjadi saluran rahmat ilahi yang efektif. Iman Anda sedang dipersiapkan untuk membawa pengurapan yang akan mengubah hidup tanpa mencari pengakuan manusia. Alkitab mengajari Anda bahwa kebesaran sejati di kerajaan Allah diukur dengan pelayanan, bukan dengan ketenaran. Pengurapan untuk
Misi ini membutuhkan kerendahan hati, karena Tuhan menolak yang luar biasa, tetapi memberikan rahmat kepada yang rendah hati. Yakobus 4:6. Ketika pengurapan datang ke misi, pendekatannya ada dalam hasil abadi, bukan dalam tepuk tangan sementara. Pengurapan bahwa Tuhan menumpahkan tentang hidup Anda terwujud terutama dalam kemampuan Anda untuk menjadi pengganda ilahi. Segala sesuatu yang Anda sentuh dengan pengurapan ini mulai berkembang biak. Doa-doa yang Anda lakukan memiliki efektivitas yang lebih besar. Kata-kata yang Anda ajak bicara membawa kekuatan transformatif, berkat-berkat yang diperuntukkan lebih cepat. Dalam 2 Raja 4:1-7 kita melihat bagaimana Eliseo diurapi dengan semangat Elia, melipat gandakan minyak dari janda sampai mengisi semua kapal yang tersedia. Yang dipilih selalu mengalami fenomena perkalian ini, karena pengurapan ilahi memiliki kapasitas yang melekat untuk memperluas dan meningkatkan semua yang disentuhnya. Yesus Kristus menunjukkan prinsip ini ketika ia melipat gandakan roti dan ikan untuk memberi makan orang banyak. Matius 14:19-20. Pengurapan tidak hanya memenuhi kebutuhan, memuaskan mereka secara berlimpah. Iman Anda diperlengkapi untuk beroperasi dalam dimensi perkalian supernatural ini. Alkitab mengungkapkan prinsip-prinsip surgawi perkalian, mengajar Anda bahwa Allah tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi bahwa mereka melengkapi mereka secara berlimpah sesuai dengan kekayaan mereka dalam kemuliaan. Filipi 4:19. Kapasitas multiplikasi ini bukan untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Ini untuk memberkati orang lain dan memperluas kerajaan Allah. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa mereka adalah administrator dari perkalian ilahi, bukan pemiliknya. Pengurapan untuk misi selalu mencakup tanggung jawab menggunakan perkalian untuk tujuan abadi, bukan untuk kepuasan pribadi. Tetapi ada sesuatu yang penting yang harus Anda pahami tentang pengurapan ini, itu membutuhkan pengiriman total untuk memanifestasikan dirinya dalam kepenuhannya. Pengurapan parsial menghasilkan hasil parsial. Pengurapan lengkap membutuhkan pengiriman lengkap. Dalam Roma 12:1 Paulus menulis, "Jadi, saudara-saudara, saya mohon kepada Anda untuk belas kasihan Allah, bahwa Anda menyajikan tubuh Anda dalam pengorbanan hidup, kudus, menyenangkan bagi Allah, yang merupakan kultus rasional Anda." Kata hadir dalam bahasa Yunani asli menyiratkan pengiriman berkelanjutan, bukan satu peristiwa tunggal. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa pengurapan bukanlah sesuatu yang diterima sekali dan disimpan. Ini adalah sesuatu yang terus diperbarui. Melalui pengiriman harian ke tujuan Tuhan, Yesus Kristus memodelkan ansuran total ini ketika dia berkata, "Kehendakku tidak selesai, tetapi milikmu." Lukas 22:42. Pengurapannya efektif karena pengirimannya selesai. Iman Anda sedang dipersiapkan untuk tingkat pengiriman ini, di mana kehendak Anda sepenuhnya selaras dengan kehendak Tuhan. Alkitab mengajari Anda bahwa kebebasan sejati berasal dari pengiriman total kepada Tuhan, bukan dari kemerdekaannya. Pengiriman ini bukan kerugian, itu adalah keuntungan. Karena ketika Anda menyampaikan hidup Anda kepada Tuhan, Ia mengembalikan kehidupan yang berlipat ganda dan penuh dengan tujuan abadi. Pengurapan untuk misi mengharuskan Anda mati sesuai keinginan Anda sendiri, sehingga keinginan Tuhan dapat hidup melalui Anda. Hadiah yang diaktifkan Tuhan dalam hidup Anda bukan piala untuk dipamerkan, tetapi peta surgawi untuk dinavigasi di supernatural. Setiap hadiah yang Anda terima dilengkapi dengan instruksi khusus untuk digunakan, keterbatasan bijak, dan tanggung jawab abadi. Dalam 1 Petrus 4:10 tertulis, masing-masing sesuai dengan hadiah yang telah diterimanya, melayani orang lain sebagai administrator yang baik dari rahmat Tuhan yang beragam. Kata administrator adalah kunci di sini. Anda bukan pemilik hadiah. Anda adalah seorang administrator. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa hadiah mereka adalah alat yang disediakan oleh langit untuk memenuhi misi tertentu di bumi. Yesus Kristus menggunakan karunia-karunia-Nya untuk melayani, bukan untuk mengesankan. Ketika Dia berjalan di perairan, itu bukan untuk membuat pertunjukan, tetapi untuk menjangkau murid-muridnya yang dalam bahaya. Matius 14:25-26. Ketika Ia melipat gandakan makanan, itu bukan untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi untuk memuaskan kelaparan orang banyak. Markus 6:41-42. Iman Anda sedang dilatih untuk menggunakan hadiah Anda dengan mentalitas layanan yang sama. Alkitab mengungkapkan kepada Anda
bahwa hadiah yang paling kuat adalah yang dilaksanakan secara rahasia, di mana hanya Tuhan yang dapat melihat dan memberi. Hadiah ini berfungsi sebagai peta karena mereka memandu Anda menuju orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan solusi yang benar. Saat Anda beroperasi dengan hadiah otentik Anda mengalami kepuasan supernatural karena Anda bekerja persis seperti yang Tuhan merancang Anda. Pengurapan untuk misi juga diintensifkan dengan layanan konstan. Ini seperti otot spiritual yang diperkuat dengan olahraga teratur. Semakin Anda menggunakan pengurapan Anda untuk memberkati orang lain, semakin kuat itu, semakin banyak Anda melayani rahasia, semakin banyak otoritas yang Anda terima di depan umum. Dalam Lukas 16:10 Yesus Kristus mengajarkan, Dia yang setia dengan sangat sedikit, juga paling setia. Dan bahwa dengan sangat sedikit tidak adil, juga paling tidak adil. Orang-orang yang dipilih memahami bahwa kesetiaan dalam misi kecil memenuhi syarat untuk misi besar. Tuhan mengawasi bagaimana Anda menggunakan pengurapan yang Anda miliki. Sebelum memberikan diri Anda, jika Anda setia untuk berdoa untuk seseorang, Anda akan mempercayakan Anda untuk perantara bagi banyak orang. Jika Anda setia untuk memberikan kata-kata pikiran, Anda akan mempercayakan Anda dengan kata-kata kenabian yang kuat. Jika Anda setia untuk melayani dalam yang tersembunyi, itu akan memberi Anda platform publik. Iman Anda sedang diuji dalam misi kecil untuk mempersiapkan tanggung jawab besar. Alkitab mengajari Anda bahwa Tuhan tidak mempromosikan dengan bakat, tetapi dengan kesetiaan. Pengurapan meningkat ketika Anda menunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan dengan kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepada Anda. Orang-orang yang dipilih selalu melalui perkembangan kesetiaan ini, karena Tuhan perlu memastikan bahwa kekuatan yang akan Dia berikan kepada mereka akan digunakan untuk tujuan mereka, bukan untuk kemuliaan pribadi. Intensifikasi pengurapan ini adalah bukti bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk tingkat tanggung jawab dan otoritas yang lebih tinggi di kerajaan Allah. Saudara, jika Anda datang ke sini, itu karena roh Anda telah mengakui kebenaran yang telah kami bagikan. Sinyal ada di sana, aktivasi sedang terjadi, dan identitas Anda seperti yang dipilih Tuhan diungkapkan. Tapi sekarang muncul pertanyaan terpenting, apa yang akan Anda lakukan dengan wahyu ini? Saya ingin Anda memberitahu saya di komentar tanda mana yang pernah Anda alami dalam hidup Anda. Angka yang diulang, mimpi yang jelas, kedinginan spiritual, atau mungkin kekhawatiran suci yang tidak meninggalkan Anda sendirian. Kesaksian Anda dapat menjadi konfirmasi bahwa orang lain yang dipilih perlu mengenali panggilannya sendiri. Jika pesan ini telah menyentuh hati Anda dan mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui roh Anda, jangan diam. Bagikan video ini dengan mereka yang tahu mereka juga sedang melalui proses serupa, yang dipilih saling mengenali dan kepatuhan Anda dalam berbagi mungkin adalah instrumen yang Tuhan gunakan untuk membangkitkan anak-anaknya yang lain. Berlangganan saluran dan aktifkan pemberitahuan, karena Tuhan memberi saya wahyu khusus untuk masa-masa terakhir ini, dan Anda tidak ingin melewatkan satu kata pun yang dapat mengaktifkan takdir Anda. Dalam video berikutnya yang akan muncul di layar Anda, kami akan berbicara tentang cara berjalan dalam otoritas spiritual yang telah diberikan Tuhan kepada Anda. Jangan lewatkan. Ingat, panggilan Anda tidak opsional, itu tidak bisa dihindari. Tuhan telah memilih Anda untuk saat ini dan untuk generasi ini. Berjalanlah dalam identitas Anda, beroperasi dalam pengurapan Anda, dan memenuhi misi tempat Anda dibuat. Bahwa berkah yang paling tinggi adalah tentang hidup Anda dan bahwa tujuannya terpenuhi melalui Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joseph, dan ingat, Anda dipilih, Anda diurapi, dan Anda dicintai oleh Tuhan.